Haleluya, Shalom, selamat pagi, selamat kembali bersekutu dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih, Jemaat GBI Rasuli yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam Markus pasal 16 ayat ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Perhatikan ayat di atasnya di ayat 3 itu. Mereka ini adalah para kaum wanita. Jadi wanita berbicara dengan wanita, berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Bapak Ibu kasih, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, khususnya bagi murid-murid Tuhan Yesus yang perempuan-perempuan ini, ketika mereka mempunyai niat, mempunyai keinginan untuk melihat kebangkitan, melihat kubur Tuhan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan ini sering juga muncul dalam hidup kita, khususnya para kaum wanita, juga kaum bapak. Apalagi kalau malam hari sebelum tidur, khususnya di keluarga kami, anak kami yang paling bungsu namanya Joel, sering sebelum tidur naik ke atas karena kamarnya di atas. Dia sebelum tidur mesti bertanya kepada mamanya, "Mah, besok masak apa?" Dan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ini kelihatannya sering membuat juga bingung para kaum wanita. Saya katakan pada istri saya, "Puji Tuhan, anakmu masih tanya besok mau masak apa, dan kita masih diberkati untuk bisa masak." Tapi hanya beberapa keluarga bertanya, apa besok yang kita mau makan? Ada orang yang mengalami sakit, bagaimana besok mau mengalami kesembuhan? Ada orang mengalami masalah, bagaimana besok jalan keluar? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul. Dan ini pertanyaannya muncul di para murid wanita Tuhan Yesus. Siapa yang akan menggulingkan batu buat kita untuk kita bisa bersiara? Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 23 ayat 55 dan ayat 56 dikatakan, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Bapak Ibu kasih, mereka tahu bahwa kubur Tuhan Yesus di dalam sebuah gua, dan gua itu diberikan batu untuk memproteksi. Karena para imam, orang Farisi, Romawi sudah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus yang mati pada hari ketiga akan bangkit, maka diberikan batu yang besar. Dan bukan hanya batu yang besar, tapi dimaterai sehingga tidak bisa orang sembarangan untuk membukakan. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang perempuan-perempuan ini tahu ada batu besar. Tapi perhatikan ayat 56 di Lukas 23. Mereka tidak pedulikan batu yang besar. Mereka tidak mengerti apa yang akan menjadi hambatan bagi mereka. Tapi mereka tetap menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Saudara yang terkasih, bagian Tuhan membuat mujizat buat hidup kita. Perkara kebangkitan bukan karena doa kita Tuhan Yesus bangkit, bukan karena kita berpuasa Tuhan Yesus bangkit, bukan karena kita baik, kita mempersiapkan apapun terus Tuhan bangkit. Bagian Tuhan bangkit itu adalah haknya Tuhan, dan memang Tuhan rindu untuk membangkitkan supaya kita yang percaya beroleh keselamatan. Tapi bagian kita, apakah kita sediakan rempah-rempah dan minyak mur? Karena perempuan-perempuan ini rindu nanti hari ketiga mereka mau berziarah, dan mereka pun tetap berjalan. Perhatikan, mereka tetap berjalan di dalam Markus tadi. Mereka tetap berjalan, dan setelah dalam perjalanan mereka mau bertanya, loh iya, siapa ya yang akan nanti membuka batu buat kita? Tapi tidak menghalangi mereka untuk berjalan menuju ke kubur itu. Mereka tetap berjalan karena dia tahu dia sudah mempersiapkan bagiannya, menyediakan rempah-rempah mur
perkara nanti apapun itu urusan Tuhan, bagian kita, kerjakan bagian kita. Pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi buat hidup kita, bagaimana Tuhan mau menolong? Bagaimana cara Tuhan menolong? Itu bagian urusannya Tuhan. Tapi apakah kita kerjakan? Saya bilang pada istri saya, bersyukur kita masih bisa masak. Tapi masih banyak orang, apa yang bisa kita makan? Apa yang bisa menolong hidup kita? Mari kita baca ayat yang terakhir di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, murid-murid perempuan Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi. Hari ini, apakah ketika kita melakukan bagian kita adalah karena kita mengasihi Tuhan Yesus? Ayo, kasih kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi harus merema dalam hidup kita untuk melakukan segala perkara. Maka Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita sesuai dengan rencana Allah. Kerjakan bagian kita, bagian Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.